Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Putri Amalia. Saya dari kelas KM 801 Teknik Lobby dan Negosiasi Universitas Siber Asia. Dosen pengampunya yaitu Ibu Rosana, SSM Ikom, AMPR, CPS. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang teknik lobby dan negosiasi dalam rangka untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah teknik lobby dan negosiasi. Dalam proses negosiasi itu terdapat komunikasi persuasif di dalamnya. Nah, mengapa sih komunikasi persuasif ini penting dalam proses negosiasi itu? Jadi, menurut Aristoteles, beliau menyebutkan bahwa persuasif itu melibatkan 3 elemen. Yang pertama, ethos atau kredibilitas. Yang kedua, ada pathos, yaitu emosional. Yang ketiga, ada logos, yaitu logika. Nah, sementara menurut Karl E. Hoefland tahun 1953 dalam model Yale of Persuasion, Hoefland menyoroti bahwa persuasif ini bergantung pada 3 elemen juga. Yang pertama ada sumber atau source. Yang kedua ada pesan atau message. Yang ketiga ada audience. Sumber atau source ini merupakan kredibilitas dan keahlian dari pembicara itu sendiri. Sementara untuk pesan atau message adalah konten pesan yang disampaikan itu harus dengan jelas, logis, dan juga menarik. Nah, untuk yang ketiga, audience ini maksudnya adalah seorang negosiator harus memahami karakteristik penerima seperti berdasarkan tingkat kecerdasan atau tingkat pendidikan dan juga keterbukaan terhadap pesan yang disampaikan. Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, disimpulkan bahwa komunikasi persuasif dalam negosiasi ini berfungsi untuk mempengaruhi pihak lain agar menerima usulan atau tawaran yang kita ajukan. Komunikasi persuasif ini mencakup penyampaian argumen yang logis, yaitu yang masuk akal dan juga realistis. Kemudian ada menyangkut aspek emosional juga, harus bisa membaca situasi dan kondisi serta mood dan emosi dari pihak yang dilobi. Pesan yang disampaikan harus kredibel, yaitu jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, ternyata dalam proses negosiasi sebagai seorang negosiator itu tidak hanya selalu berbicara atau tidak hanya selalu menyampaikan ide dan gagasan yang ingin diajukan, tapi seorang negosiator juga perlu memiliki kemampuan mendengarkan aktif dalam proses negosiasi tersebut. Di sini saya akan bahas tentang hakikat mendengarkan dalam proses komunikasi itu sendiri. Jadi mendengarkan itu adalah sebuah proses menerima, memahami, dan menafsirkan pesan yang disampaikan dari pihak lain. Dalam komunikasi, mendengarkan aktif ini menciptakan suasana dialog yang produktif dan memperkuat hubungan interpersonal. Contohnya, dalam negosiasi bisnis, mendengarkan aktif ini memungkinkan seorang negosiator memahami kebutuhan dan ekspektasi lawan bicara untuk menemukan solusi yang menguntungkan. Nah, selanjutnya kita akan bahas 3 bentuk lobby. Yang pertama ada lobby dalam bentuk tradisional. Lobby ini dilakukan melalui komunikasi langsung antara pelobi dan juga pengambil keputusan. Contohnya adalah seorang CEO bertemu dengan anggota parlemen untuk membahas mengenai kebijakan pajak. Jadi di sini tergambarkan bahwa CEO adalah seorang pelobi dan anggota parlemen sebagai pengambil keputusan. Bentuk lobby yang kedua yaitu bentuk lobby akar rumput. Bentuk lobby ini melibatkan massa atau masyarakat untuk memberikan tekanan pada pengambil keputusan. Salah satu contohnya adalah pada kampanye masyarakat untuk mempengaruhi regulasi lingkungan. Dan untuk bentuk lobby yang ketiga ini yaitu Political Action Committee atau PAC. Lobby ini dilakukan melalui komite aksi politik yang mendukung kampanye politik. Contohnya adalah PAC mendukung kandidat yang memiliki kebijakan pro-bisnis. Selanjutnya ini dia strategi dan upaya untuk meyakinkan pihak lain serta keterampilan yang dibutuhkan atau yang harus dimiliki oleh seorang negosiator. Ada beberapa strategi yang perlu dilakukan dalam proses negosiasi. Yang pertama yaitu bisa melakukan strategi dengan bentuk kolaborasi atau integrative negotiation atau disebut juga dengan win-win solution. Strategi negosiasi yang kedua yaitu dengan cara negosiasi kompetisi atau disebut juga dengan distributive negotiation. Di sini ada pihak yang win dan ada pihak yang lose. Tujuannya memaksimalkan keuntungan salah satu pihak aja. Pendekatannya negosiasi keras dengan fokus pada hasil akhir. Nah, contohnya itu negosiasi pada harga properti, di mana satu pihak ingin mendapatkan harga terendah dan satu pihak lainnya ingin mendapatkan harga tertinggi. Nah, untuk strategi negosiasi yang ketiga yaitu dengan cara akomodasi atau conceding atau yielding. Tujuannya untuk memuaskan pihak lain untuk menjaga hubungan baik jangka panjang. Pendekatannya mengorbankan beberapa kepentingan demi hubungan jangka panjang itu. Contoh negosiasi dalam bentuk ini adalah perusahaan menerima permintaan pelanggan untuk menjaga loyalitas mereka. Yang keempat ada negosiasi dengan cara penghindaran atau avoiding atau withdrawing. Tujuan negosiasi ini yaitu untuk menghindari konflik ketika tidak ada solusi yang menguntungkan. Pendekatannya yaitu dengan cara menunda atau meninggalkan negosiasi jika tidak ada potensi kesepakatan yang baik. Contoh negosiasi dalam bentuk ini yaitu seorang pekerja menunda diskusi gaji saat kondisi perusahaan sedang sulit. Strategi negosiasi yang kelima yaitu ada dengan cara kompromi atau compromising atau sharing. Tujuannya mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak meskipun tidak ideal. Pendekatannya yaitu dengan cara kedua belah pihak ini memberikan konsesi. Contoh negosiasi dalam bentuk kompromi yaitu dua perusahaan sepakat membagi biaya proyek meskipun sebelumnya ingin pihak lain menanggung lebih banyak.
Nah, sebagai seorang negosiator, ada beberapa keterampilan yang perlu dimiliki untuk mencapai hasil yang terbaik dalam proses negosiasi. Yang pertama yaitu keterampilan berkomunikasi secara efektif. Berkomunikasi secara efektif ini maksudnya adalah kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas dan mendengarkan secara aktif. Jadi tidak hanya menyampaikan pesan secara terus-menerus, tapi juga bisa mendengarkan aktif lawan bicara yang sedang menyampaikan pesan juga. Contohnya yaitu menjelaskan proposal secara terstruktur sambil memperhatikan tanggapan dari lawan bicara. Selain berkomunikasi secara efektif, tadi juga sudah disinggung bahwa keterampilan mendengarkan aktif menjadi salah satu keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang negosiator dalam proses negosiasi. Nah, karena di sini mendengarkan dengan empati dan memahami kebutuhan serta posisi pihak lain itu akan menjadi keterampilan yang sangat penting ya untuk bisa mencapai proses negosiasi yang lancar. Contohnya yaitu dengan memperhatikan nada suara dan bahasa tubuh dari lawan bicara kita selama proses diskusi. Yang ketiga, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang negosiator yaitu problem solving atau penyelesaian masalah. Di sini, kemampuan mencari solusi kreatif untuk mengatasi hambatan dalam negosiasi menjadi salah satu keterampilan yang sangat menguntungkan seorang negosiator. Contohnya yaitu mengusulkan opsi alternatif saat kebuntuan terjadi. Keterampilan yang keempat yang perlu dimiliki oleh seorang negosiator yaitu kemampuan persuasif atau memberikan pengaruh. Di sini, seorang negosiator harus mampu meyakinkan pihak lain melalui argumen yang logis dan daya tarik emosionalnya. Contohnya, menggunakan data dan studi kasus untuk memperkuat posisi dalam negosiasi. Kemampuan yang harus dimiliki selanjutnya yaitu kemampuan manajemen konflik. Mengendalikan emosi dan menjaga suasana tetap kondusif selama proses negosiasi itu hal yang harus dilakukan oleh seorang negosiator. Contohnya, menghindari nada agresif meskipun dalam situasi tegang. Kemampuan selanjutnya yaitu perencanaan dan persiapan, yaitu dengan melakukan riset dan merancang strategi sebelum mulai negosiasi. Contohnya, mengetahui profil lawan bicara dan potensi alternatif sebelum bertemu. Kemampuan yang ketujuh yaitu memiliki kemampuan fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu mampu menyesuaikan strategi sesuai dengan situasi yang berkembang. Contohnya, beralih dari strategi kompetisi ke kolaborasi jika negosiasi menemui jalan buntu. Kemampuan yang terakhir yaitu pengendalian emosi, di mana seorang negosiator harus mampu menjaga ketenangan dan mengendalikan reaksi emosional. Contohnya, tidak menunjukkan kemarahan meskipun merasa diperlakukan tidak adil. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih itu negosiasi dan apa aja unsur dalam lobby dan negosiasi serta contoh lobby dan negosiasi. Jadi, proses negosiasi disebut juga dengan proses interaktif untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, untuk unsur-unsur teks dalam lobby dan negosiasi ini, yang pertama itu ada pembukaan, yaitu pengenalan dan juga tujuan. Kemudian disampaikan juga argumentasi, yaitu penjelasan mengenai penawaran dan juga alasan. Yang ketiga, tawaran dan konsesi. Ini adalah intinya ya, penawaran yang akan diajukan oleh seorang negosiator dan komprominya. Kemudian yang terakhir adalah kesepakatan, yaitu hasil dari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Contoh lobby dan negosiasi ini salah satunya adalah negosiasi kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan. Ternyata dalam proses negosiasi itu ada juga ditemui perbedaan budaya antara negosiator dan juga pihak yang dilobi. Budaya itu sendiri mempengaruhi nilai, sikap, dan pola komunikasi dalam proses negosiasi. Nah, ada teori mengenai perbedaan budaya dalam negosiasi. Di sini salah satunya yaitu ada teori Hofstede yang membahas mengenai dimensi budaya seperti jarak kekuasaan dan individualisme yang mempengaruhi perilaku negosiasi. Contohnya yaitu negosiasi antara perusahaan Amerika yang budayanya itu individualistis ya, dengan perusahaan Jepang yang mereka memiliki budaya kolektivis akan memiliki pendekatan negosiasi yang sangat berbeda. Nah, ketika terjadi perbedaan budaya dalam proses negosiasi, bagaimana upaya menciptakan komunikasi yang efektif dalam dunia bisnis dengan latar belakang budaya yang berbeda? Ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu dengan memahami perbedaan budaya, yaitu mempelajari budaya dari lawan bicara. Yang kedua, menyesuaikan gaya komunikasinya, yaitu dengan menggunakan bahasa yang netral dan sopan. Yang ketiga, bisa juga dengan melibatkan mediator. Ini apabila perlu, kita bisa menggunakan mediator budaya. Selanjutnya, yaitu dengan pelatihan antar budaya. Dengan melakukan atau melatih karyawan untuk menjadi komunikator yang adaptif, ini akan menjadi langkah-langkah yang baik untuk menciptakan komunikasi yang efektif dalam proses negosiasi dengan latar belakang budaya yang berbeda. Contohnya begini, dalam pertemuan bisnis multinasional, penggunaan bahasa universal seperti bahasa Inggris dan penerjemah profesional akan membantu mengurangi potensial kesalahpahaman. Demikian pembahasan mengenai materi teknik lobby dan negosiasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tersebut dapat menjadi pemahaman yang baik juga untuk saya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.